Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kusuma, balik lagi dengan aku Reni dalam Ngobras, ngobrol seputar kesehatan. Nah, untuk Ngobras kali ini aku ditemani oleh salah satu ilmuwan psikologi di Klinik Kusma Medika. Siapa lagi kalau bukan dengan Kak Manda. Halo Kak Manda, sapa dulu nih Sobat Kusumanya. Oke, halo Sobat Kusuma yang di rumah. Yang lagi nonton pada Iya. pagi hari ini, nggak tahu sih pagi, siang, sore, malam, terserah kalian. Oke, aku di sini tuh mau bertanya nih Kak, mewakili para Gen Z nih tentang banyak banget nih yang sekarang lagi marak pada umumnya tuh kayak tentang mental health gitu. Iya. Dikit-dikit kayak mental healthku kayaknya ini terganggu deh. Kok kayaknya mental healthku terkena, tertampar, apalah itu ya. Aselole tak dudung tambah pedot, tak dudung tambah pedot, tak dudung mesti pulang, tak dudung kemana, tak dudung aselole, tak dudung pedot. Oke, aku mau tahu nih dari sisi psikologi ini gimana sih tentang kesehatan mental tersebut. Oke, ini bisa baik. dijelaskan secara gampang aja biar mudah dipahami ya Kak ya. Oke, jadi memang ya Mbak Reni, di orang di luar sana tuh banyak yang tahu sebenarnya aku kenal mental health nih, mentalku gimana ya gitu. Tapi sebenarnya dia tahu nggak sih secara apa ya benernya gitu Teorinya ya. gitu ya. Betul. Jadi orang yang kesehatan mental itu orang yang dikatakan sehat secara mental itu dimana dia tuh mampu mengontrol emosinya dengan baik Mbak Reni. Terus dia juga mampu menempatkan dirinya ada di lingkungan dengan baik, mampu mengenali potensi dirinya dengan baik. Nah itu orang yang dikatakan yang sehat secara mental gitu. Oke, itu kan tentang orang yang sehat secara mental. Berarti kan ada yang dikatakan orang yang nggak sehat tuh secara mental. Itu apa sih Kak ya? Oke, jadi tadi kan sudah dijelaskan ya Mbak Reni, orang yang sehat secara mental itu seperti apa. Jadi kita membahas orang yang nggak sehat secara mental. Orang yang nggak sehat secara mental tuh gimana sih Kak? Gitu ya. Orang yang nggak sehat secara mental tentunya berbanding kebalik dengan orang yang sehat secara mental. Jadi dia tuh nggak mampu untuk menempatkan dirinya di posisi masyarakat dengan baik, tidak mampu mengenali potensi dirinya dengan baik Mbak Reni. Misalkan juga dia nggak mampu nih mengontrol kondisi emosinya dengan baik gitu, dan dia juga kan misal ada kecemasan dan lain-lain dia juga nggak bisa nih mengontrol dengan baik gitu. Oh ya, jadi aku sempat notice nih ada kata-kata kecemasan nih. Iya. Sekarang tuh banyak banget juga, mungkin di sekitar lingkungan aku juga sih. Aku tuh mau berangkat kayak, aduh aku udah cemas nih, gimana yuk? Kok aku gemeter ya? Aku kayaknya anxiety deh. Aku kecemasan berlebihan gitu. Mungkin yang dimaksud teman-teman cemas menurut mereka tuh bener gak sih secara psikologi tuh Kak ya? Oke, jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh self diagnosa sebenarnya Mbak Reni. Kayak kita tuh aku cemas nih mau berangkat kerja, misalnya aku cemas nih aku mau ketemu sama ini cemas nih, itu nggak bisa sebenarnya langsung dikatakan punya gangguan kecemasan gitu ya. Jadi orang yang punya atau teori mengenai kecemasan, gangguan kecemasan itu orang yang dia tuh nggak mampu mengontrol emosinya dengan baik, nggak mampu mengendalikan dirinya dengan baik gitu, yang akhirnya mengganggu aktivitasnya dia sehari-hari. Misalkan dia takut nih Mbak Reni, dia mau berangkat kerja nih, takut banget gitu ya, sampai gemeteran, nafasnya cepet, ngos-ngosan, keringet dingin, bener banget. Terus akhirnya dia, aduh aku kayaknya nggak bisa deh ketemu sama ini gitu. Nah itu kalau itu berlangsung terus-menerus ya harus diperiksakan ke orang yang lebih profesional Mbak Reni. Jadi perlu sebenarnya diperiksakan. Itu tadi kan faktor internal ya Kak, termasuk ya kan dari diri kita sendiri, kita kontrol diri lah ya. Iya betul. Berarti kan ada faktor eksternalnya tuh ya, dari apa tuh yang menyebabkan kecemasan tuh Kak ya? Sebenarnya kalau kita melihat gangguan kecemasan itu banyak sekali faktornya Mbak Reni. Jadi misalkan salah satunya kan kontrol emosinya kita nih, kontrol dirinya kita. Nah kita juga bisa lihat dari lingkungan sekitarnya kita, karena kita kan bermasyarakat ya Mbak Reni. Bersosialisasi. Betul. Jadi bisa dari faktor eksternal dari lingkungan sekitarnya atau lingkungan di rumahnya, karena kita juga kan
punya keluarga di rumah Iya, ya Mbak iya, Reni. betul. Terus bisa juga dari faktor keturunan. Tapi kalau faktor keturunan itu kecil sekali faktornya. Oh, gitu. Itu tidak mempengaruhi 100%. bukan genetik lah ya Iya, intinya lah ya. betul gitu. Mbak Reni. Oke. Aku juga mau tanya nih Kak, itu tadi kan udah ada penyebabnya ya, tapi kan ada cara tuh biar mengatasi agar kecemasan itu nggak terlalu berlebihan. Oh, iya. Mungkin kita bisa juga menerapkan nanti di kehidupan aku pribadi mungkin atau teman-teman sobat Kusuma ini yang mengalami kecemasan tiap bertemu orang atau mau ujian atau apa gitu-gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita sudah dihadapkan dengan kondisi cemas, takut dan lain-lain itu sebenarnya wajar Mbak Reni kalau ada di taraf normal, betul. Jadi semisalkan kita takut cemas mau ujian wajar lah gitu ya Mbak Reni. Tapi kalau cemasnya terus-terusan sampai dibawa pulang kan nggak baik kan. Jadi gimana sih caranya gitu ya untuk mengontrol itu? Karena kan contoh nih gangguan kecemasan dia nafasnya cepet. Ini sesimpel kontrol nafas aja Mbak Reni. Inhale, iya betul. Gitu ya. Betul sekali. Jadi misalkan ya, karena kita membahas tentang kecemasan, ini hal tersimpel aja yang perlu kita terapkan dulu dari sekedar mengatur pernafasannya kita Mbak Rini. Jadi misalkan kita ada di posisi takut, tegang, cemas, coba kita tenangkan diri kita, kita atur pernafasan kita benar-benar renungi kenapa sih kita tuh seperti ini, segitunya. Kita rubahlah kognitifnya kita di hal yang positif. Betul. Dan saja kita berubah, kita rubahkan. Misalkan nggak apa-apa deh, aku nanti ketemu sama ini, nanti juga bisa berjalan dengan baik lagi komunikasinya. Misalkan lagi ada masalah komunikasi gitu ya Mbak Reni. Gitu. Sekedar dari atur pernafasan dulu deh, itu hal tersimpel. Semisalkan nanti memang dari atur pernafasan masih kurang baik, masih tidak membuahkan hasil, atau semakin nanti gejalanya semakin banyak, lebih baik dibawa ke orang yang lebih profesional gitu. Itu juga lebih ke mindset kita ya Kak. Betul. Aku juga pernah sih, aku nggak mendiagnosa diriku mengalami kecemasan, tapi aku pernah juga ketemu orang atau mau interview, atau ketemu orang baru, atau ketemu orang-orang yang penting gitu kan, biasanya kita agak nervous gitu ya. Gitu. Aduh, gimana nih kita nanti? Aku tuh selalu mindsetku gini kayak, halah wes bapak ketemu Mek Pisanto gitu, kayak ya udahlah bisnis selesai paling sejam 2 jam selesai gitu, udah gitu, habis ketemu udah selesai pulang gitu, jadi nggak usah terlalu dibawa pusing. Betul sekali. Kalau emang ada sesuatu yang terjadi ya lumrahnya manusia. Semua nggak ada yang sempurna seperti itu. Jadi kalau emang ada kesalahan atau ada apa ya udah lah ya. Gitu. Jadi kita tuh bisa merespon orang lain itu tergantung kita Mbak Reni. Jadi misalkan orang di luar sana itu membenci kita atau gimana, akhirnya kita jadi takut ketemu dia. Ya udah respon yang kita keluarkan dari diri kita itu ya positif aja. Nanti diri kita sendiri akan mengikuti positifnya gitu Mbak Reni. Kalau kita terlalu mikirin sekitar itu kayak nggak kuat nih ya. Jadi ya kita bersikap bodoh amat itu covernya penting lah Kak ya. Iya penting, tapi jangan sampai bersikap bodoh amat juga menyakiti orang sekitar juga. Gimana caranya kita ya tadi kesehatan mental harus mampu menempatkan diri kita dengan baik. Seperti itu. Nah itu ya Kak ya. Terus cemas sama anxiety itu hampir sama nggak sih Kak? Saya kadang biasanya tuh orang-orang tuh kayak aku aduh gak iso, aku gak bisa ketemu dia, aku anxiety ku kumat gitu itu gimana sih? Emang setampak dan sesimpel itu kan tanda-tandanya? Sebenarnya ya itu tadi ya, kita gak bisa sih sebenarnya mendiagnosa diri kita sendiri. Kalau memang sobat-sobat di rumah, Sobat Kusuma di rumah ya, kalau misalkan ada merasa anxiety, cemas, karena cemas itu banyak Mbak Rini, karena apa dulu nih, nggak bisa deh kita kayak langsung aku cemas gini.
anxiety aku harus minum obat ini. Kan nggak bisa Biasanya ada sampai dong. aku nggak bawa obat, aku butuh obat cemasku gitu. Pasti kan kalau memang sudah minum obat itu pasti sudah melalui yang namanya pemeriksaan tentunya. dengan dokter atau dengan psikiater, psikolog seperti itu Mbak Reni. Jadi nggak bisa nih misalkan ada punya udah didiagnosa dengan dokter anxiety atau cemas gitu ya, kecemasan. Terus dia temennya, aku juga gini, aku minta dia obat kamu. Itu nggak boleh. Sharing obatnya, nggak boleh guys. Nggak boleh. Karena kalau dalam kesehatan atau kedokteran juga kan Nggak punya ada diagnosa sendiri, ada dosis-dosis tertentu, betul kan Mbak Deni? Keluhannya. Jadi nggak bisa obatnya dibuat orang dua karena sama-sama punya penyakit yang sama gitu. Oke, itu aja mungkin ya Kak ya. Aku juga mau tanya nih pesan-pesannya buat Sobat Kusuma ini agar terciptalah mental health yang benar-benar healthy banget. Itu apa sih Kak pesan-pesannya? Jadi Sobat Kusuma yang di rumah kalau semisalkan mau hidup dengan sehat mental gitu ya, dengan tenang, damai gitu. Satu, kita bisa menerapkan pola hidup yang sehat, Mbak Reni. Misalkan dengan mengatur makan yang baik atau mengatur kehidupan pola hidup yang sehat lah. Seperti itu. Terus yang kedua itu kita bisa ada penting ini Mbak Reni. Misalkan kita butuh menyendiri, butuh self healing, me time lah. Betul, butuh me time itu nggak apa-apa banget. Itu silakan kalau teman-teman di rumah misalkan sudah penat dengan kondisi di luar, sosialisasi lah. Betul. Nanti kita bisa deh di rumah, misalkan aku mau di rumah dulu deh, mau butuh waktu me time 1 jam sampai 2 jam, charge energi gitu ya Mbak Reni. Betul. Itu bisa banget. Nah, terus yang ketiga itu bisa misalkan bentar ya, aku lupa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh my god, jedar. Misalkan lagi nih ya, kita itu ada kondisi-kondisi aku udah cemas dan lain-lain. Nah, kita tuh nggak bisa Mbak Reni langsung kayak misalkan aku harus ke apotek beli obat ini minum obat tidur gitu lah ya. Itu nggak boleh. Jadi kalau bisa kondisi-kondisi kita sudah mulai mengganggu, kita lebih baik periksa. Jadi mau nggak mau kan nanti kondisi mentalnya kita juga akan terkontrol gitu. Terus misalkan lagi ada lagi caranya itu menghindari hal-hal yang negatif. Misalkan karena kita sudah terlalu penat dengan dunia atau dengan keseharian, misalkan ini. Nah, misalkan nanti bisa Mbak Reni atau sobat di rumah nanti menghindari hal-hal yang negatif, kayak misalkan bersosial media, sekedar dengan membatasi sosial media sebenarnya. Betul kan? Bener kan Mbak Reni? Iya. Jadi kalau kita melihat orang di luar sudah dengan keasikannya sendiri, kebahagiaannya sendiri, sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya kita mempengaruhi mental kita juga Mbak Reni. Benar. Jadi kita harus membatasi itu karena kita juga nggak tahu di luar sana kan mungkin mereka hanya menceritakan atau menunjukkan hal yang baik-baik saja. Seperti itu aja sih Mbak Reni. Jadi tentunya kembali ke diri kita sendiri ya. Betul. Yang mengontrol, dan kita harus mengenali potensi yang ada di diri kita sendiri seperti itu. Kita harus tahu nih gimana caranya ngontrol diri kita itu kita harus tahu batas-batasannya. Aku udah nggak mampu kayak kalau misalnya harus bertemu orang lagi karena udah habis nih energiku. Jadi kapan kalian harus istirahat itu juga kalian sendiri yang tahu ya Kak ya. Betul sekali. Jadi nggak usah memaksakan kalau emang sudah tidak mampu seperti itu. Nah, aku dengar-dengar juga nih ya, katanya nih bulan terakhir nih ya Kak Manda ada di sini nih ya. Kok aku mendengar-dengar sesuatu seperti itu. Nih. Semoga nanti
kita bisa ketemu lagi ya, Iya, Kak, ya. nanti mungkin kalau mau diagendakan ngobrol lagi, Iya boleh. Nanti aku kontak ya. Iya. Langsung dari sana ke sini. Oke, aku mau minta nih Kak, buat pesan-pesannya buat Kusuma Medica ini sama teman-teman di Kusuma Medica ini akan Oke. kerja kita. Mungkin ini kan bulan terakhir nih ya Kak ya. Jadi sedih ya pembahasan kita. Ya ampun. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kesehatan kita bahasnya buat kesehatan mental juga ya teman-teman di sini, karena kesehatan mental ini lingkupnya besar atau banyak luas. Jadi misalkan teman-teman nakesnya kita di sini lebih banyak belajar untuk mengontrol emosinya dengan baik, karena kan kita ketemu dengan pasien Dengan berbagai karakter dan watak betul, ya. betul. Nah, misalkan ya harus dikontrol lah emosinya biar juga pasien yang kita layani juga apa ya, kan karena orang sakit ya Mbak, jadi kan perlu yang namanya itu apa ya, kayak empati seperti itu. Jadi kita harus benar-benar meningkatkan itu. Terus lagi untuk sesama teman sih Mbak Reni. Jadi misalkan ya membangun tim itu, ini kan kaitan lagi dengan psikologi ya. Memang kalau membangun tim itu kan memang baiknya nih kalau sama-sama kita saling mengerti, saling memahami seperti itu. Nanti kan akhirnya tim kita juga semakin baik, karena kita juga kan gak mungkin bekerja sendiri, betul. Karena kan menangani pasien kan perlu yang namanya kolaborasi dengan perawat, dokter, bidan, apoteker, semuanya gitu. Gitu. Iya ya Reni. Teman-teman, terima kasih juga buat Mbak Manda ya buat beberapa tahun ini. Terima kasih, dan mungkin ini juga last but not least ya Kak ya. Mungkin bisa ketemu lagi di next time waktunya kalau pas main-main kesini lagi. Terima kasih juga udah sharing pengalaman tentang mental health gitu yang berguna buat para Gen Z dan Sobat Kusuma semuanya. Terima kasih buat waktunya. Maaf kalau aku banyak salah sama Aku juga minta maaf. Oke, terima kasih Sobat Kusuma. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya, dan boleh request aja di kolom komentar mau dengan siapa dan mau membahas tentang apa, seperti itu. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.